Yesus baik. Luar biasa ya dalam kehidupan saudara dan saya. Saya percaya hampir di setiap gereja pada bulan ini juga, terutama di Indonesia, merayakan apa yang namanya dengan Hari Kemerdekaan. Bangsa kita, ada yang tahu tahun ini berapa umur Hari Kemerdekaan kita? Berapa? 54, betul ya? Coba yang bendera merah putih maju ke depan. 75 tahun kita setelah merdeka. Saya orang asing aja tahu 75. Can someone help with the post? Yeah. Oke. Ya, 75 tahun kita merdeka. Ada yang tahu, beberapa orang mungkin tahu kita dijajah oleh beberapa negara sebelum kita merdeka, tahu kan? Tapi setelah saya coba, saya pelajari, ternyata ada negara-negara yang sebenarnya saya nggak tahu, ternyata ini pernah menjajah juga ya Indonesia selama ini. Ada yang tahu berapa negara yang telah menjajah Indonesia sebelum kita merdeka? Bantu saya. Yang ini TNI ataupun KBRI jangan bantu jawab kalau bisa. 5? Oh, oke, tunggu. 5? 7? Gimana apa enggak nih? Ibu yang satu ini saya agak curiga ini. 5? Nggak tahu ini saya salah apa enggak? Ternyata 6. Ternyata 6 yang telah menjajah Indonesia sebelum kita merdeka. Yang pertama itu Portugis. Pernah ya, saya punya dengar. Yang kedua Spanyol. Ternyata Spanyol sudah menjajah Indonesia tahun 1521 sampai 1692. Terlalu gede. Yang ketiga Belanda. Yang keempat Prancis. Ternyata Prancis juga pernah menjajah Indonesia. 1806 sampai 1811. Inggris ternyata menjajah Indonesia pernah. Ternyata Inggris pernah menjajah loh. Ya, ada dikit ya. 1811 sampai 1816. Sayangnya Inggris cuma menjajah 5 tahun. Coba kalau menjajahnya lama mungkin bahasa Indonesia pintar-pintar bahasa Inggris. Film. Tapi ininya dinaikkan. Yang terakhir Jepang. Oh, iya, 1942 sampai 1945. Ya kan? 75 tahun tuh Tuhan telah berikan kebaikan sehingga negara kita bisa merdeka. Tapi saya sangat berkati dengan penjajahan Belanda buat Republik kita Indonesia. Itu dari tahun 1602 sampai 1942, kurang lebih 340 tahun. Kalau misalkan satu orang itu berumur maksimal 100 tahun, berarti selama hidup ada 4 generasi yang hidup dalam penjajahan Belanda. Jadi kakeknya, buyutnya, bapaknya, anaknya, itu semua diperbudak oleh Belanda. Ngerti maksud saya? Bagaimana seorang generasi demi generasi hidup dalam yang namanya penjajahan. Itu bicara tentang dunia. Kita mau bicara di sini tentang kemerdekaan Kristen. Kita setelah Yesus disalib, darahnya menebus dosa saudara dan saya, kita telah merdeka saat itu juga. Negara yang merdeka adalah negara yang berdaulat, bebas dari penjajahan, perbudakan, dan lain sebagainya. Merdeka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berbicara tidak terikat, tidak tergantung pada orang lain, pihak tertentu, dan dapat berbuat sesuka hatinya. Jadi ketika bangsa kita bangsa merdeka, kita bisa memilih bendera apa yang akan menjadi bangsa negara kita, bendera kita, ataupun lagu kebangsaan dan lain sebagainya. Tapi banyak orang menyalahartikan bahwa kemerdekaan kehidupan itu tanpa halangan ataupun tanpa rintangan dan bisa berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya. Tidak peduli itu bermanfaat buat orang lain atau bahkan merugikan buat orang lain. Bahasa Indonesia mungkin kalau udah merdeka berarti udah semua gue. Terserah mau apa juga, gue udah merdeka udah semua gue. Bahasa Belandanya kurang lebih sagalemku dewe.
Nggak cocok ya? Itu mungkin bahasa Belandanya kurang lebih. Ya terserah mau apa aja, terserah gua gitu maksudnya. Karena gua udah orang merdeka. Padahal merdeka dalam arti ini, merdeka di dalam Kristen itu bukan seperti itu. Orang yang memiliki konteks berpikir seperti ini mungkin akan dapat dengan leluasa menyakiti ataupun melukai hati orang. Tapi secara nggak langsung, orang itu tidak merasakan bahwa apa yang dilakukannya secara tanda kutip merdeka itu melukai orang lain. Apakah 75 tahun kita merdeka dari penjajah berarti kita sudah merdeka dalam kehidupan saudara dan saya? Jawabannya mungkin belum. Kita masih terbelenggu dalam keadaan ekonomi, kita masih terbelenggu dalam kemiskinan, terbelenggu dalam dosa, terbelenggu dalam sakit penyakit, terbelenggu dalam narkoba ataupun lain sebagainya. Kita sebagai mungkin yang lahir dari Kristen, hidup bergaul dengan orang-orang Kristen, belum tentu kita merdeka di dalam Tuhan. Kita harus bisa merasakan atau melakukan perjumpaan dengan Tuhan. Orang yang merdeka adalah orang yang bisa mengerti bahwa masa depannya adalah dalam tuntunan tangan Tuhan. Kemerdekaan Kristen itu sangat penting sekali buat saudara dan saya. Dunia semakin jahat, dunia semakin nggak tahu kita ke depannya seperti apa. Kita sama-sama buka di Galatia 5 ayat yang 1. Tadi Rokonya juga sudah berbicara di sini tentang kemerdekaan Kristen. Di Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Orang merdeka, orang yang sudah bebas, kadang-kadang susah untuk bisa kembali berdiri teguh. Saya kemarin nonton film, saya lupa judulnya apa, tentang kehidupan di penjara. Sangat, saya bisa merasakan bahwa kehidupan di penjara itu mereka benar-benar terbelenggu. Benar-benar mereka merindukan apa yang namanya kebebasan. Benar-benar hidup dengan keluar dengan udara bebas itu benar-benar impian atau cita-cita semua orang yang ada di dalam penjara. Hidup terbelenggu dalam dosa, hidup terbelenggu dalam sakit penyakit, hidup terbelenggu dalam kemiskinan dan lain sebagainya, itu membuat kita menjadi tidak merdeka di hadapan Tuhan. Kalau kita mau berdoa, menyerahkan semua kehidupan saudara dan saya kepada Tuhan, kita bisa merdeka kapanpun, karena Tuhan sudah menyiapkan kemerdekaan itu buat saudara dan saya secara gratis. Kalau kita mau sungguh-sungguh merdeka, Kristus harus hidup di tengah-tengah kita supaya kita juga bisa menjadi hidup yang merdeka. Di sini dibilang di Galatia juga berkata berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Ada 2 poin yang saya mau share di sini di ayat Galatia 5 ayat 1 ini. Berdiri teguh. Berdiri teguh ini sangat sulit buat kita umat yang percaya pada Tuhan kalau kita nggak bisa berdiri teguh dalam iman kekristenan kita. Perumpamaan di Alkitab sudah berbicara banyak tentang dasar dari rumah. Ada yang membangun dengan dasar pasir, ada yang membangun juga dengan dasar batu. Itu karena yang teguh. Kalau kita dasarnya aja nggak baik, dasarnya nggak bagus di mata Tuhan, itu kenapa kehidupan kekristenan kita kadang-kadang maju mundur. Karena dasarnya nggak kuat. Karena kehidupan kita, kemerdekaan kehidupan kita dengan Tuhan itu benar-benar nggak kuat ya Bapak. Kalau kita mau belajar menyerahkan semua di hadapan Tuhan, menyerahkan semua masalah yang kita hadapi di hadapan Tuhan, Tuhan tuh rindu loh untuk bisa menjawab doa-doa saudara dan saya.
Seorang sekali lagi, kadang-kadang kalau kita mau menyerahkan semua permasalahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan itu rindu untuk menjawab doa-doa saudara dan saya. Saya nggak tahu saudara dan saya datang ke ruangan ini punya masalah apa. Saya nggak tahu apa yang terjadi hari ini, kemarin, ataupun minggu ini di hadapan saudara dan saya. Tapi kalau saudara dan saya mau menyerahkan semua masalah-masalah itu, mau menyerahkan semua belenggu-belenggu itu kepada Tuhan, Tuhan dengan senang hati bisa menjawab semua doa-doa saudara dan saya. Jangan pikir kita bisa menyelesaikan ini dengan kuat dan gagah. Jangan pikir saya masih mampu kok untuk menjaga ini semua, saya nggak perlu Tuhan dulu saat ini. Tapi begitu Anda menyerahkan semuanya pada Tuhan, Tuhan punya cara yang luar biasa untuk menjawab doa saudara dan saya. Ada 3 poin yang mau coba sharing pada sore hari ini tentang kemerdekaan Kristen. Yang pertama adalah merdeka dari dosa. Kita sama-sama buka Alkitab di Yohanes 8 ayatnya yang ke-32. Ayat yang ke-32 berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa itu kebenaran yang memerdekakan? Apa sih modelnya kebenaran yang memerdekakan? Apa kebenaran yang perlu kita pahami sehingga kita bisa merdeka di hadapan Tuhan? Kalau kita mau baca di ayat 33-nya, di sini berkata, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Ini berbicara tentang keegoan, kesombongan dari seseorang. Bangsa Yahudi yang berpikir bahwa saya ini keturunan Abraham, saya nggak mungkin hidup dalam dosa. Tapi Tuhan mau berkata bahwa, kalau kita baca seterusnya, saya mau cuma baca sampai habis ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepada sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bahwa kita adalah orang yang berdosa dan kita tidak bisa melepaskan diri dari yang namanya dosa dan hukuman Tuhan. Tapi karena kemurahan Tuhan, saudara dan saya bisa ada sampai saat ini. Karena kebaikan Tuhan, dosa-dosa saudara dan saya yang saya nggak bisa sebut satu persatu, itu dihapus dengan Tuhan. Kalau Tuhan udah hapus dosa saudara dan saya, itu benar-benar nggak dihapus satu persatu, semuanya. Tuhan nggak itu gitu. Kalau Anda menyerahkan semua masalah Anda dan saya sama Tuhan, Yesus Kristus oleh anugerahnya dia mati di kayu salib untuk dosa saudara dan saya. Artinya dosa kita ditebus oleh darah-darah Tuhan yang luar biasa mahalnya. Darah Tuhan itu luar biasa mahal, sehingga dosa apapun yang Anda lakukan, saya dan saudara dan saya lakukan, itu dihapus sama Tuhan. Jadi bukan karena perbuatan baik ataupun amal kita selamat, tapi dengan bersyukur kepada Tuhan, dengan melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan berarti harus berada di sini. Ada yang duduk juga bisa melayani Tuhan di komunitas Anda masing-masing. Bersyukur melayani Tuhan dan hidup berkenan di hadapan Tuhan, itu sebagai ciri orang-orang yang sudah diselamatkan dan ciri orang yang sudah merdeka secara Kristen. Orang yang merdeka secara Kristus pasti akan hidup dalam rencana Kristus. Saya ulang sekali lagi, orang yang sudah merdeka di dalam Kristus Tuhan, pasti dia hidup dalam rencana Tuhan. Siapa yang mau hidup dalam rencana Tuhan?
Kalau kita merasakan hidup dalam rencana Tuhan, apapun bentuknya ke depan, sehari ke depan, seminggu ke depan, tahun depan, kita percaya, kita tetap mau berjalan dalam rencana Tuhan. Kalau kita hidup dalam rencana Tuhan, apapun masalah yang ada di depan kita mau terus berjalan sama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan terus berjalan bersama-sama dengan saya dan Anda. Bersyukur, melayani Tuhan dan hidup berkenan sebagai ciri-ciri orang yang sudah selamatkan. Di ayat yang ke-36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Luar biasa. Tuhan begitu baik dalam kehidupan saudara dan saya. Benar-benar merdeka dalam hal ini adalah benar-benar masuk dalam rencana Tuhan. Orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus pasti akan mau menaati, menuruti firman Tuhan. Karena semua yang sudah hidup dalam Tuhan itu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita mau menyerahkan ataupun hidup kita mau merdeka di dalam Tuhan, kita itu ciptaan baru. Ciptaan baru itu bukan, kalau Tuhan sudah memberikan ciptaan baru buat saudara dan saya, berikannya itu benar-benar yang brand new. Pernah ngerasain beli mobil baru dari 0 kilometer? Pernah nggak? Ada yang pernah mungkin ya. Pas masuknya saya pernah, bukan beli saya, teman saya yang beli, jadi saya pernah ikut ngambil dari dealer, jadi saya pernah ngerasain. Masuk dari baunya aja beda. Ngerti ya? Kalau Tuhan udah kasih Anda manusia baru, Tuhan benar-benar perbarui semuanya. Semua yang kotor-kotor, semua yang nggak berkenan di hadapan Tuhan itu udah Tuhan hapus. Ada ciptaan baru. Kalau Anda dimerdekakan oleh Tuhan, adalah ciptaan yang baru. Merdeka bukan hanya bisa melakukan apa yang ingin dilakukan, tapi juga bisa tidak melakukan apa yang tidak ingin dilakukan. Saya kasih contoh seperti ini. Kalau kita tidak ingin berbohong, kita bisa untuk tidak berbohong. Itu Anda bisa merdeka. Ataupun kalau kita tidak ingin marah, kita bisa untuk tidak marah. Malah ada kesempatan kita untuk marah, ada kesempatan kita untuk bohong, ada kesempatan kita untuk cheating ataupun lain sebagainya. Tapi kita tetap melakukan sesuatu hal yang baik di hadapan Tuhan. Anda adalah salah satu orang yang merdeka. Walaupun ada pengorbanan yang Anda lakukan, walaupun sekecil apapun, tapi Anda melakukan yang baik seturut dengan kehidupan Tuhan, seturut dengan perkenanan Tuhan. Karena kita merdeka dari dosa, bukan merdeka untuk berbuat dosa. Coba sekali lagi, karena kita merdeka dari dosa dan bukan merdeka untuk berbuat dosa. Merdeka untuk berbuat dosa, seperti apa contohnya? Antoni bisa tunjukin foto Teddy Hung. Ada yang tahu? Ada yang pernah baca profilnya Teddy Hung? Ini salah satu mafia Hong Kong paling terkenal pada zamannya. Dia punya ratusan tempat judi. Dia bisnis narkoba paling besar di Hong Kong saat itu. Pokoknya bisnis gelap, narkoba dan lain sebagainya dia punya saat itu. Sampai suatu saat dia masuk dalam penjara. Beberapa misionaris melakukan misi ke penjara, tapi dia bilang, saya nggak perlu, saya masih bisa mengendalikan bisnis saya di luar dari penjara. Dan benar,
dia sogok kanan kiri, dia mendapat fasilitas seperti hotel bintang 5 di penjara saat itu. Cuma satu hal, uang dia punya, kekuasaan dia punya, tapi satu hal, dia nggak punya yang namanya Tuhan dalam hidupnya. Dia merasakan kekosongan dalam hidupnya. Sampai suatu saat ada teman penjaranya, bukan seorang misionaris, hanya teman penjara biasa. Dia bilang, oh saya nggak bisa tidur nih. Terus dia bilang, kalau nggak bisa tidur, pegang aja nih Alkitab saya, biar kamu bisa tidur. Nah benar, dia nggak bisa tidur karena banyak pikiran. Akhirnya dia pegang Alkitab. Sejak itu dia tidur biasa, tidur dengan nyenyak lah saat itu. Baru pertama kali selama hidupnya dia tidur dengan nyenyak. Dia semakin penasaran, dia buka Alkitab, dia baca, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sama seperti tadi saya bilang, melayani bukan harus ada di depan. Di kehidupan pribadi saudara dan saya di komunitas, Anda tetap bisa melayani. Singkat cerita, keluar penjara, Teddy Hung mengenal Tuhan, tapi dia tetap di tahun pertama ataupun 2 tahun pertama dia tetap menjalankan bisnis-bisnis yang ilegal yang dia lakukan sebelumnya. Sampai suatu saat dia tersentuh dengan firman Tuhan, sehingga dia melepaskan semua bisnisnya, dia melepaskan semua hal-hal yang tidak baik, sehingga dia jadi salah satu misionaris terkenal di Hong Kong. Yang dia bawa itu semua gerejanya itu sampai sekarang kurang lebih 120 orang. Itu semuanya itu penjahat-penjahat. Dia nggak terima orang-orang baik. Di gereja dia bilang, saya nggak terima orang-orang baik. Gereja, kalau nggak gereja benar-benar gangster-gangster semua tuh, yang udah bertobat, yang mau agak-agak bertobat, mau bertobat lah. 120 orang. Sampai ini gereja besar. Sampai sekarang. Dia benar-benar melepaskan semuanya dan benar-benar 100% melayani Tuhan. Dan begitu, walaupun dia bilang, walaupun saya nggak mendapatkan materi yang seperti saya punya dulu, saya tidak mendapatkan kekuasaan yang bisa saya lakukan seperti dulu, tapi saya mendapatkan satu hal yang namanya kemerdekaan dalam kehidupan saya. Kemerdekaan Kristen yang nggak bisa digantikan dengan materi apapun. Saya benar-benar merdeka saat ini. Saya benar-benar bisa melakukan apa yang saya mau. Sementara dulu dia bilang, yang selama ini hilang dalam kehidupan saya, itu ditemukan hanya berawal dari Alkitab yang ketika dia bisa mau tidur pada saat ini. Poin yang kedua yang saya mau sharing berbicara tentang kemerdekaan dari penghukuman. Kita buka di Roma 8 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Berbicara demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roma 8 ini mendeklarasikan kemerdekaan Kristen. Bahwa saudara dan saya merdeka melawan hukum dosa dan hukum maut. Luar biasa. Merdeka di dalam Tuhan punya arti kurang lebih bahwa kita hidup dalam kasih anugerah Tuhan. Hidup dalam kebaikan Tuhan, hidup dalam kemurahan Tuhan. Tapi jangan lupa, ini baru sampai kalau mau kita mendapatkan hal seperti ini, bebas dari hukum dosa dan hukum maut, kita bisa lanjut ke ayatnya yang ke-9. Bicara, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika
orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kalau kita mau ada roh Allah hidup dalam pribadi saudara dan saya, jangan mau hidup dalam daging. Kita mau belajar untuk hidup dituntut oleh Allah. Wah, terima kasih. Pelayanannya 5 star nih ya. Ini kalau ojek online 5 star nih dapatnya ini. Terima kasih Pak Simon. Kenapa Tuhan mau kita hidupnya di dalam roh? Kenapa di Roma ini, kenapa kita harus hidup dalam roh? Supaya bisa melihat kita terbebas dari hukum dosa dan hukum maut. Kenapa kita harus hidup dalam roh? Kalau kita baca lagi kembali ke Galatia, itu di Galatia 5 berbicara, Galatia 5 ayatnya yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan dari hati, amarah, kepentingan diri sendiri, penjeriaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu peringatan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita mau hidup dalam roh, kita mau buang semua kehidupan daging kita. Kita mau belenggu nih. Semua kehidupan daging kita mau belenggu. Kadang-kadang kita yang udah Kristen aja, secara nggak langsung kita masih kadang-kadang hidup dalam kehidupan daging. Tapi intinya sore hari ini adalah kita mau belajar introspeksi kehidupan saudara dan saya untuk bisa menyerahkan semua itu pada Tuhan dan belajar untuk tidak melakukannya lagi. Poin yang ketiga atau poin yang terakhir pada sore hari ini adalah kemerdekaan dari dunia jahat. Dunia semakin jahat. Orang banyak bilang, hamba Tuhan bilang, dunia semakin kesini semakin jahat. Semakin nggak tahu apapun kedepannya seperti apa. Jangankan bulan depan, investornya nggak tahu besok tuh seperti apa. Ada yang ikutin perkembangan harga emas minggu ini, benar-benar luar biasa. Minggu ini emas mencapai titik tertingginya dalam penjualan. Dan minggu ini juga emas berada dalam titik terendahnya dalam penjualan. Banyak investor-investor yang berpikir bahwa menanam terus emas, duitnya di sana, dia bisa mendapatkan untung. Tapi dalam 24 jam ke depan emas harganya langsung drop. Saya pernah baca koran dalam minggu ini, banyak juga investor-investor yang nggak sedikit yang mengakhiri kehidupannya dengan jalannya sendiri karena nggak siap untuk menghadapi masalah-masalah seperti itu. Kalau kita hidup merdeka di dalam Tuhan, keputusan apapun yang saudara dan saya ambil, kita mau libatkan Tuhan selalu di dalamnya. Saudara, sekali lagi, kalau kita mau hidup merdeka di dalam Tuhan, keputusan apapun yang mau saudara dan saya ambil, libatkan Tuhan di dalamnya. Jangan berpikir saudara belajar, punya pengalaman yang hebat, Anda bisa melakukan keputusan itu dengan baik. Tapi Tuhan rindu apapun keputusan, dan apapun yang Tuhan sudah campur tangan buat saudara dan saya,
nggak ada yang gagal. Apapun yang Tuhan perbuat dalam kehidupan saudara dan saya, pasti selalu berhasil. Tadi sebelum saya sharing, sebelum saya kesini, saya ngecek gitu, penasaran berapa sih total di dunia ini yang udah terjangkit COVID-19, totalnya berapa? Saya kaget dengan numbers yang keluar dari WHO. Ini baru WHO ini baru kelihatan sama-sama, tapi kurang lebih numbernya segini, 22 juta case yang ada di dunia saat ini. Yang sudah sembuh 14 juta, dan yang meninggal 780.000 orang. Saya melihat 21 juta berarti kurang lebih 4 kali penduduk New Zealand yang sudah meninggal gara-gara COVID-19. Begitu banyak. Anda dan saya salah satunya yang hidup dalam kemurahan Tuhan. Bisa sampai saat ini. Anda bisa sehat, bisa bangun pagi dengan udara yang bagus, dengan nafas, nggak perlu dengan tabung gas buatan ataupun napas biasanya. Itu karena kemurahan Tuhan. Nggak usah pikir rumah baru, mobil baru, itu Anda bisa bangun pagi dengan nafas yang baik, dengan istri, anak-anak Anda disampaikan. Itu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kita berdoa buat saudara dan saya bisa merasakan kemerdekaan yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Tanggung jawab kita atas kemerdekaan yang kita terima. Kadang-kadang orang selalu bilang, bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan? Indonesia selama 75 tahun luar biasa bagaimana mereka cara mengisi kemerdekaan. 75 tahun lalu gedung Sudirman Tamrin biasa aja bentuknya. Jakarta nggak seperti ini, ataupun kota-kota lain yang besar di Indonesia. Tapi kalau lihat sekarang, mereka mengisi kemerdekaan dengan luar biasa, dengan pembangunan, dengan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita mengisi kemerdekaan Kristen kita sendiri? Bagaimana caranya supaya iman saudara dan saya dalam melihat masa depan itu tetap tumbuh di dalam Tuhan? Tuhan Yesus telah memerdekakan kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga maut dan dosa tidak lagi berkuasa buat saudara dan saya. Saya undang tim musik untuk maju ke depan. Saudara, sekali lagi, Tuhan Yesus telah memerdekakan kehidupan setiap orang percaya, sehingga maut dan dosa tidak berkuasa lagi atas saudara dan saya. Maut dan dosa, sama seperti di Yohanes bilang, ada maut dan dosa nggak berkuasa dalam kehidupan saudara saya. Anda hidup dalam kemurahan Tuhan. Anda dan saya hidup dalam kebaikan Tuhan. Anda hidup dalam pertolongan Tuhan. Itu kalau kita sudah merdeka di hadapan Tuhan, pengalaman-pengalaman ini yang Anda rasakan. Pengalaman-pengalaman kebaikan Tuhan yang terus Anda nikmati dari hari ke hari. Syaratnya satu, Anda mau merdeka Kristen di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita harus menjaga kemerdekaan rohani kita dengan bersyukur. Bersyukur dengan apa yang Anda punya sekarang. Bersyukur dengan kesehatan, bersyukur dengan anak, bersyukur dengan suami, istri, keluarga, pekerjaan, sakit penyakit. Bersyukur atas segala hal. Tuhan senang loh kalau melihat anak-anaknya yang bersyukur.
kedua, mengisi kemerdekaan Kristen kita dengan setia beribadah kepada Tuhan. Kita mau setia beribadah kepada Tuhan. Apapun bentuknya itu, kita mau beribadah sama Tuhan. Kita meluangkan waktu pribadi kita sama Tuhan. Yang ketiga, melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan bukan hanya di mimbar ataupun di gereja. Masih banyak di luar sana yang butuh pelayanan Tuhan. Masih banyak di komunitas kita yang rindu bahwa melihat anak-anak Kristen itu merdeka. Dengan kehidupan kita yang baik, mereka bahkan menilai ada siapa di dalamnya. Ada perbedaan anak-anak Tuhan yang menyerahkan hidupnya di dalam Tuhan. Yang terakhir adalah mengisi kemerdekaan kita dengan mau berhidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup sesuai dengan perkataan-perkataan Tuhan. Biar dunia bisa melihat ada kemerdekaan Kristen, ada kemerdekaan Kristus melalui hidup saudara dan saya. Hidup melakukan kehendak Tuhan merupakan kemenangan rohani, dan kita juga yang menentukan. Kemenangan rohani saudara dan saya gak bisa ditentukan oleh suami, istri, anak, menantu, mertua, dan lain sebagainya. Kemenangan rohani, kemenangan kemerdekaan saudara dan saya, itu perjuangannya saudara dan saya sendiri. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, Kau baik buat kami ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa. Kami mau belajar terus untuk hidup seturut dengan kehendak Engkau. Kami mau belajar ya Tuhan, hidup dalam perkenanan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ya Bapa, semua belenggu-belenggu itu kami patahkan ya Tuhan. Kami merdeka dari kemiskinan, kami merdeka dari sakit penyakit, kami merdeka dari masalah ekonomi, kami merdeka dari segala hal-hal yang tidak baik ya Tuhan. Kami sudah merdeka ya Bapa. Kami mau ya Tuhan, keluar dari ruangan ini, kami mengisi kemerdekaan rohani kami. Kami mau tetap taat dan setia sampai kedatangan Engkau yang kedua kali. Tuhan Yesus Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami tetap teguh dan kokoh ya Tuhan. Berikanlah kami fondasi yang kuat ya Tuhan, sehingga dalam segala badai pencobaan kami ya Tuhan, kami percaya Allah kami Allah yang baik, Allah kami Allah yang setia. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Tuhan, kalau kami berjalan dengan Engkau, kami akan menikmati berkat, kasih karunia, damai sejahtera selalu melingkupi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang luar biasa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu.
harapan, masa depan kami penuh sukacita. Cuma Tuhan, mari saya undang bangkit berdiri, terima berkat Tuhan. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintahnya yang disampaikan pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dipatilah engkau pada waktu masuk, dipatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan biarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, baik di dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, dan di dalam studimu. Tuhan akan buka bagimu pemberani yang melimpah, yang di langit untuk menurunkan hujan bagi masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, dan engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Berkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu selalu penuh dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa Roh Kudus menyertai engkau selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera Allah Bapa selalu hidup dalam kehidupan kami. Kami keluar dari rumah ini ya Tuhan, kami keluar dari ruangan ini ya Tuhan, kami menjadi sesuatu yang baru. Kami sudah merdeka ya Tuhan. Kami sudah lepas dari belenggu-belenggu apapun juga ya Tuhan. Kutuk iblis selalu ada di dalam kaki kami, di bawah kaki kami ya Tuhan. Kami mau merdeka, kami beritakan firman Tuhan. Kami mau terus menyembah, memuji, dan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan salah kami. Sebentar lagi kami akan makan ya Tuhan. Berkati makanan yang kami santap. Kami juga teringat ya Tuhan buat hamba Tuhan yang di pelosok-pelosok daerah yang sampai saat ini belum Kau berikan makan ya Tuhan. Kau kenyangkan mereka ya Bapa.